3-4 tahun terakhir, anime dan budaya Jepang secara umumnya makin populer di Indonesia. Jujur di zaman saya pada saat SMP, jika Anda mengatakan kalau Anda itu wibu atau memberitahukan kalau Anda suka anime, itu 90% Anda pasti akan dibully. Dan di sini anime yang saya bilang itu tidak anime normal seperti Naruto atau Dragon Ball. Kalau kayak gitu sih banyak orang yang suka. Tapi maksud saya anime-anime yang obscure, yang agak aneh. Anime-anime seperti zaman dulu tuh Clannad, High School DxD, Haruhi Suzumiya, dan anime-anime seperti itu. Dan jangan salah ya, 3 anime tersebut sangat terkenal di 3 komunitas orang-orang yang suka anime. Tapi bagi orang-orang normal dan bagi orang-orang yang cuma nonton Naruto, mereka dulu nggak tahu anime-anime seperti itu. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, nonton anime seperti itu atau nonton anime pada umumnya, di zaman sekarang sepertinya sudah mulai berubah. Karena sepertinya sekarang ini malah kebalikannya. Kalau Anda tidak nonton anime, malah Anda yang dibully. Ini saya dengar-dengar ada dari keponakan saya yang di SMP ya. Acara-acara seperti Attack on Titan, Demon Slayer, Chainsaw Man, dan anime-anime mainstream lainnya mengubah 180 derajat pandangan bahwa nonton anime itu hanya untuk anak kecil atau untuk orang yang pantas dibully. Lalu mungkin kalian bertanya, mengapa Anda tahu semua ini? Tentu karena saya fans anime berat dari zaman SMP. Sekarang sudah tidak terlalu karena saya tidak punya banyak waktu. Tapi di zaman SMP dulu, saya merupakan fans anime yang bisa dikatakan hardcore. Bahkan saya bisa dibilang menonton hampir ratusan, bahkan 200-an anime. Lalu kalian mungkin bertanya lagi, loh William, terus bagaimana Anda bisa bertahan dan Anda tidak dibully di zaman SMP ketika anime masih dianggap jelek? Di sini saya akan membantu Anda bagaimana cara menjadi fans anime tanpa menjadi wibu. Sebelumnya saya ingin mengklarifikasi beberapa hal. Kata wibu di Indonesia sepertinya sudah menjadi kata yang disalahartikan. Mending kita langsung ambil aja dari definisi yang saya dapatkan di dictionary.com. A weeb is a derisive term for a non-Japanese person who is so obsessed with Japanese culture that they wish they were actually Japanese. Atau yang bisa saya translatekan sebagai sebuah kata ejekan untuk orang-orang yang bukan dari Jepang, tapi dia sangat suka dengan hal-hal yang berbau Jepangan, yang membuat dia menganggap bahwa dirinya itu orang Jepang. Jadi misalnya saya orang Indonesia, dan ceritanya saya sangat suka dengan anime. Saya bahkan sudah menganggap bahwa diri saya bukan orang Indonesia lagi, tapi orang Jepang. Jadi bukan berarti orang yang suka anime itu orang wibu. Orang wibu itu orang yang suka anime dan dia pengen jadi orang Jepang. Sekarang karena hal tersebut sudah clear, kita langsung saja masuk ke topik penjelasan untuk bagaimana caranya menjadi fans anime tanpa menjadi wibu. Pertama, mandi. Orang yang wibu itu maaf ya bro, itu masih mereka jarang mandi. Dan saya yakin walaupun di zaman sekarang anime sudah makin populer, pasti masih aja ada orang yang suka anime atau seorang wibu yang gak mandi. Atau mungkin dia mandi tapi dia mandinya gak bersih, yang menyebabkan bau badannya itu kurang enak untuk dihirup. Jadi saya mohon, kalau kalian tidak ingin menjadi seorang wibu dan kalian ingin menjadi fans anime biasa, itu saya sarankan mandi, oke? Apalagi kalau kalian ke konvensi anime di universitas kalian, itu tolonglah mandi, oke? Kedua, pakai deodoran. 99,999% wibu itu biasanya nggak pakai deodoran. Dan saya heran apa susahnya. Anda tinggal beli saja paling 20.000 di Indomaret atau Alfamart, merek Rexona atau merek lainnya, dan itu tinggal taruh aja di kedua ketiak Anda, dan nggak sulit gitu loh. Kenapa kok kalian para wibu ini nggak pakai Rexona? Please, pakai Rexona, oke? Ketiga, bersosialisasi. Kebanyakan dari wibu itu mereka ansos atau bahkan malah tidak punya teman. Tentu, walaupun saya tahu beberapa wibu yang punya teman, dan bahkan saya juga punya banyak teman wibu, tapi banyak juga yang tidak ingin bersosialisasi. Apalagi di zaman ini yang anime itu sudah tidak dilihat sebagai hal yang kekanak-kanakan atau hal yang memalukan, itu seharusnya lebih gampang kan untuk bersosialisasi. Dan jujur saya sebagai generasi lama itu agak cemburu dengan kalian. Dan seharusnya kalian tidak lagi harus menjadi ansos dan lain-lainnya.
Keempat, berbicaralah bahasa Indonesia yang baku. Banyak dari para wibu yang sering menggunakan imbuhan-imbuhan Jepang atau frasa-frasa Jepang yang tidak bisa dimengerti. Seperti seorang wibu yang waktu itu pernah viral di TikTok. Bagus-cha. Nande? Yo. Kalau kalian ke orang normal dan tiba-tiba kalian berteriak seperti Nande? Nani? Kesal. Kalau kalian seperti itu, ke 90% orang akan menganggap Anda itu aneh. Jadi please jangan lakukan itu, karena sumpah itu cringe dan weird, sumpah. Dan tolonglah kalau Anda ingin emang tertarik dengan bahasa Jepang, tolong kuasai bahasanya dengan baik dan jangan cuma ngomong ngawur, jangan cuma gibris. Dan saran saya yang terakhir, jadilah diri Anda sendiri. Dulu saat saya SMP, saya sangat malu kalau saya ketahuan sebagai seorang yang suka anime. Dan juga saya menganggap bahwa saya takut akan dibully dan lain-lainnya. Tapi di zaman yang sudah berubah ini, kalian para orang yang suka anime itu gak perlu malu lagi untuk mengatakan bahwa diri kalian suka anime. Bahkan kalau kalian suka acara yang aneh-aneh, seperti apa ya acara yang aneh sekarang itu? Domestic Girlfriend, itu aneh gak ya? Saya udah gak pernah nonton lagi. Tapi intinya acara-acara yang obscure kayak gitu, itu kalian tidak harus malu dan tidak harus takut dengan hobi kalian. Karena asalkan kalian mandi, kalian pakai deodoran, kalian bersosialisasi, tidak teriak-teriak imbuhan Jepang yang aneh, maka kalian tuh bukan wibu dan tidak ada masalah. Kalian cuma punya hobi yang mungkin agak berbeda dari orang lain. Jadi saran saya terakhir, tolonglah jadi diri kalian sendiri dan kalian banggalah dengan hobi kalian itu. Dan jangan jadi seperti saya dulu yang malu dengan hobi saya. Mudah-mudahan tips ini bisa membantu kalian dan juga mudah-mudahan kalian paham apa yang saya maksudkan. Yaudah, bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya, kalau kalian yang belum. Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini, dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih. Bye.